Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rishelji dan teman saya Alisa Dininianti ingin mempresentasikan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Ketahanan nasional harus dibina serta dikembangkan secara terus-menerus agar kehidupan di masyarakat semakin terjamin. Ancaman terhadap ketahanan nasional pasti akan datang menghampiri, selalu berubah. Ancaman itu tidak harus dalam bentuk agresif militer dari negara lain, tetapi juga bisa berbentuk bencana alam, konflik antar etnis atau agama, pengguna narkoba, dan lain sebagainya. Ketahanan nasional ialah keadaan hidup suatu bangsa yang melingkupi semua kehidupan nasional yang terpadu, mengandung ketekunan dan ketahanan yang menyimpan keterampilan memajukan ketahanan nasional dalam melawan dan menyelesaikan seluruh itikat, intimidasi, halangan, dan rintangan, baik yang datang dari dalam atau luar, untuk melindungi identitas dan kesinambungan hidup bangsa dan negara dan perjuangan menggapai tujuan nasional. Contoh ketahanan nasional. 1. Penegakan hukum tanpa pandang bulu. Adalah fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, anti korupsi, dan demokrasi. Semua kebijakan harus mengedepankan rahmah lingkungan dan perlindungan HAM. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan berkesewenang-wenangan. Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Yang kedua, keamanan lingkungan yang digerakkan secara swadaya. Upaya menjaga keamanan lingkungan yang sangat penting untuk dilakukan meskipun pemerintah telah menjamin keamanan kita. Selaku warga negara, dengan menggerakkan aparat-aparat penegak hukum seperti polisi dan tentara, namun kita tetap bertanggung jawab atas keamanan lingkungan kita masing-masing. Yang ketiga, upaya melestarikan budaya lewat baju daerah. Adalah pelestari nilai budaya yang bersumber pada kearifan lokal dan budaya suku bangsa, dan maksudnya unsur-unsur budaya yang merugikan yang diserap tanpa filter budaya, menyebabkan masyarakat cenderung tidak lagi menggunakan nilai-nilai budaya tersebut. Dalam kehidupan, tidak ada lagi pilihan selain terjun ke dalam kancah pergaulan bangsa dan interaksi budaya lintas bangsa. Yang keempat, mau mempelajari dan melestarikan berbagai budaya di Indonesia. Adalah pelestarian seni dan budaya merupakan tanggung jawab bersama. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia yang menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan. Ketahanan nasional memiliki 3 fungsi. Yang pertama, ada daya tangkal sebagai konsepsi penangkalan, artinya ketahanan nasional berfungsi sebagai penangkalan dari segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan terhadap integritas, identitas, serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai pengarah, artinya ketahanan nasional berfungsi untuk mengarahkan potensi kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Yang ketiga, pengarah dalam penyatuan pola pikir, pola tindak, serta cara kerja yang interaktor serta multidisipliner. Hal ini bisa dicapai bangsa Indonesia lewat kebijaksanaan yang dibuat pemerintah dan menerapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat dapat hidup adil dan makmur. Ciri-ciri ketahanan nasional. Yang pertama, untuk melawan dan menanggulangi provokasi, intimidasi, rintangan, dan halangan baik dari luar maupun dalam. Yang kedua, berpedoman pada wawasan nasional. Yang ketiga, sebagai melindungi dan tunjukkan secara terang-terangan untuk menjaga kedamaian dan ketentraman. Sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri. Mandiri adalah ketahanan nasional yang bersifat percaya kepada kemampuan dan kekuatan sendiri dan kekuatan serta ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dan bertumbuh pada
identitas, kepribadian bangsa, dan juga integrasi. Yang kedua, dinamis. Dinamis ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan bisa meningkatkan atau menurun bergantung dengan kondisi dan suatu bangsa dan juga negara, serta kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Oleh karena itu, upaya dalam peningkatan ketahanan nasional harus sentiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamika yang ada di dalamnya, diarahkan untuk mencapai kondisi kehidupan nasional yang lebih baik lagi. Yang ketiga, konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional Indonesia tidak mengedepankan sifat konfrontatif dan antagonis. Selain itu, bangsa Indonesia juga tidak mengandalkan kekuasaan yang kekuatan fisik saja, namun lebih kepada sifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dan dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan keberadaan bangsa. Ketahanan nasional tetap mengalami berbagai macam permasalahan yang dapat ditimbulkan kegoyahan terhadap ketahanan nasional bangsa Indonesia. Ancaman-ancaman tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Indonesia juga sering mengalami berbagai macam peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai sebuah ancaman-ancaman terhadap ketahanan nasional. Beberapa contoh peristiwa yang sempat mengusik ketahanan nasional negara Indonesia adalah gerakan separatisme dan terorisme seperti GAM atau Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Unsur-unsur ketahanan nasional. Yang pertama ada ketahanan nasional Pancagatra. Aspek sosial Pancagatra umumnya berdasarkan hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian hubungan manusia dengan sesama, alam yang ada di sekitarnya, atau manusia dengan dirinya sendiri dalam bentuk kebutuhan mereka. 5 aspek tentang kehidupan nasional akan diuraikan menjadi konsep dasar dalam rangka mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan. Yang kedua, ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi adalah sebuah bangsa pada dasarnya membutuhkan firasat hidup sebagai pedoman dan juga pegangan dalam melakukan perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Filsafat hidup tersebut digunakan sebagai salah satu pedoman hidup, di mana filsafat tersebut termasuk ke dalam filsafat praktis yang merupakan sebuah ideologi, pandangan dunia, dan pandangan hidup. Yang ketiga, ketahanan nasional sosial budaya. Ketahanan di bidang sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik yang berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan maupun baik maupun di luar. Bela negara. Bela negara sebuah perilaku dan sikap dari warga negara. Sikap atau perilaku ini dijiwai oleh kecintaan kepada negara atau bangsanya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kecintaan terhadap NKRI didasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa secara utuh. Kewajiban dalam membela negara ini tidak hanya menjadi tuntunan dari aparat negara seperti Polri atau TNI, serta perangkat keamanan saja. Akan tetapi, tugas ini juga diemban oleh seluruh warga negara Indonesia yang dapat disesuaikan dengan profesi serta kemampuan yang dimilikinya. Oke, baik, saya akan Alisa Niniati untuk melanjutkan. Konsep pengertian bela negara. Konsep bela negara dapat dikategorikan menjadi dua tipe atau konsep tersebut ditemukan oleh seorang ahli bernama Sutraman, yaitu tipe fisik dan tipe not fisik. Secara fisik, konsep ini bisa diartikan sebagai usaha dalam pertahanan menghadapi sebuah serangan fisik atau agresi. Serangan tersebut dapat dijadikan dari pihak yang berancam dan berbedaan sebuah negara itu, sedangkan konsep secara non fisik diartikan sebagai sebuah upaya untuk ikut serta dalam berperan aktif dan di sini adalah untuk mengajukan negara dan berbangsa.
Bela negara di Indonesia. Bela negara merupakan sikap serta perilaku dan warna negara Indonesia. Sikap tersebut dijiwai dengan cintai kepada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya, setiap warga negara berhak dan sekaligus wajib ikut serta dalam usaha dan pembelaan negara. Syarat-syaratnya mengenai pembelaan diatur di dalam Undang-Undang Kesadaran dan Bela Negara tersebut. Dihakikatkan adalah kesediaan untuk berbangkit pada negara. Landasan hukum dalam upaya bela negara. Landasan ideal. Landasan ideal adalah yang sangat sesuai dengan yang dicinta-citakan, diagan-agankan atau dihendaki. Landasan ideal dalam upaya bela negara di Indonesia adalah Pancasila. Biasanya selalu diaktifkan dengan metodisme atau seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Padahal berdasarkan pasal 30 Undang-Undang 1945, bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negara. Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. WNI sebagai wajib menunaikan hak dan kewajiban dalam upaya negara Indonesia. Landasan konstitusional. Landasan konstitusional dalam upaya bela negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa pasal yang membahas mengenai upaya bela negara. Ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang A, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib serta dalam upaya pembelaan negara. Yang B, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara, keamanan negara. Usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui Sisah TNI dan sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. Tujuan bela negara yang pertama, bertujuan untuk melakukan hal-hal yang berbaik untuk bangsa dan negara. Yang kedua, itu bertujuan untuk mempertahankan kesejahteraan serta dan terlangsung hidup bangsa dan negara. Yang ketiga, bertujuan untuk menjaga serta dan pemeliharaan identitas bangsa dan negara. Yang keempat adalah bertujuan untuk menjalankan nilai-nilai yang ada di dalam peran Pancasila Undang-Undang. Fungsi bela
bela negara. Yang pertama, untuk melindungi serta mempertahankan dari sebuah ancaman luar. Yang kedua adalah untuk menjaga serta dan memelihara keutuhan wilayah negara Indonesia. Yang ketiga adalah bela negara adalah satu kewajiban dari seluruh warga negara. Yang keempat, bela negara adalah suatu panggilan sejarah dan wajib dilakukan seluruh warga negara. Manfaat bela negara: bentuk sikap dan disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Membentuk jiwa dan bersamaan dan soliditas antar sesama rekan seperjuangannya. Bentuk dan mementalkan dan fisik yang tangguh dan menemukan rasa kecintaan pada bangsa dan prioritas sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa, prinsip, dan mimpin diri sendiri maupun kelompok. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.